Prospektus ini akan berisi bagaimana pergerakan Euro USD tahun 2022, apa yang menjadi penggeraknya, dan bagaimana perbedaan kebijakan moneter antara The Fed dengan Europe Central Bank yang tentunya akan menjadi salah satu penggerak pasangan mata uang ini. Sobat traders, jangan lupa subscribe dulu YouTube channel ini dan klik tanda lonceng di atas untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru yang diupload di channel YouTube ini. Mari kita akan simak bagaimana prospektus Euro USD 2022. Baiklah Bapak Ibu semua sobat traders, di sini saya akan menjelaskan prospektus currency atau pair Euro USD untuk tahun 2022. Sobat traders, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini bahwa euro adalah mata uang yang saat ini digunakan oleh anggota daripada blok euro ya. Saat ini dipakai di 19 negara anggota Uni Eropa. Meskipun anggota Uni Eropa itu ada 28 atau 29, tapi belum semuanya menggunakan euro ya, seperti Turki dan sebagainya masih memakai mata uang masing-masing. Oke, euro adalah mata uang cadangan terbesar di dunia kedua setelah dolar Amerika Serikat. Dan euro juga merupakan mata uang terbesar kedua yang paling banyak diperdagangkan oleh para trader di seluruh dunia setelah dolar Amerika Serikat atau USD. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang bank sentralnya Eropa, yaitu Europe Central Bank. Europe Central Bank atau Bank Sentral Eropa adalah bank sentral dari 19 negara Uni Eropa yang menggunakan mata uang euro. Tugas utama daripada bank sentral ini adalah menjaga stabilitas harga. Lalu juga ECB ya singkatannya melakukan untuk menstabilkan harga dengan memastikan bahwa inflasi tetap rendah ya, inflasi tetap rendah atau terkendali, stabil dan dapat diprediksi. Dengan cara ini ECB berusaha membantu ya para nasabahnya untuk merencanakan tabungan dan pengeluarannya. Jadi harga-harga dikendalikan oleh bank sentral. Jadi peran bank sentral sangat penting sekali untuk menentukan satu nilai mata uang ya, sobat traders. Nah, sekarang kita beralih ke ECB Monetary Policy. Kita kepada pertemuan terakhir, yaitu pada di awal Desember 2021. Kita lihat di sini, ECB melaporkan bahwa main refinancing operation atau yang disebut juga sebagai fixed rate atau suku bunga bank sentral saat ini adalah 0,00 atau 0% ya, sobat traders. Dan kita lihat untuk inflasi, tingkat inflasi dalam 3 bulan kita lihat inflasi ini cukup tinggi, terus menanjak. Dari September 3,4%, kemudian Oktober dilaporkan 4,1%, dan yang terakhir pada laporan atau pertemuan Desember melaporkan bahwa inflasi di bulan November naik menjadi 4,9% dan ini trennya sedang naik terus. Dan untuk kurs terakhir pada dilaporkan setelah pertemuan Fed yang lalu ya, bahwa terhadap US dollar euro melemah dan terhadap Japanese yen juga euro melemah. Tapi terhadap pound sterling sedikit menguat. Nah, ini adalah rangkuman ECB Monetary Policy pada Desember kemarin. Kita lihat bahwa Bank Sentral Eropa memangkas pembelian obligasi lebih lanjut, tetapi berjanji untuk tetap mendukung kebijakan moneter hingga 2022 mendatang. Kemudian inflasi di seluruh zona euro mencapai rekor tertinggi, yaitu 4,9% di bulan November. Kita lihat ada varian baru Omicron yang merajalela di benua Eropa, dan ini bisa memaksa beberapa negara melakukan lockdown kembali. ECB sejauh ini juga telah memberikan nada
yang lebih dovish daripada the Fed. Sobat traders, perhatikan, ini sangat penting, perbandingan antara kebijakan ECB dan juga the Fed. Kita lihat, jadi ECB lebih dovish ya, dan kita lihat rivalnya seperti BOE dan juga the Fed telah mengadopsi kebijakan moneter longgar yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menghidupkan kembali ekonomi zona euro melalui pandemi. Kita lihat ya bahwa ECB tetap longgar, sementara BOE dengan sebuah kejutan menaikkan suku bunga, dan Fed merencanakan juga kenaikan suku bunga pada tahun 2022. Kita lihat di sini ECB dengan the Fed. Ini adalah the Fed. The Fed mengatakan tapering. Ya, tapering sudah dimulai akhir tahun ini, dan pembelian obligasi mulai dikurangi perlahan-lahan tiap bulan. The Fed bergerak akhiri pembelian obligasi pada Maret dan akan ada kenaikan suku bunga 3 kali pada 2022. Sementara itu untuk ECB, program pembelian darurat pandemi memang akan dikurangi ya, dan sampai berakhir pada Maret 2022. Tetapi masih ada lagi, yaitu program pembelian aset atau APP yang dikatakan masih terus berlanjut. ECB menggandakan sementara pembelian obligasi normal saat keluar dari krisis. Jadi kita lihat perbandingan ECB dengan the Fed, bagaimana Fed mulai mengurangi program pembelian obligasi atau stimulus dan merencanakan kenaikan suku bunga. Kita lihat di sini, kesimpulannya apa? Berdasarkan hasil pertemuan Bank Sentral terakhir pada Desember 2021, the Federal Reserve atau the Fed lebih hawkish daripada Europe Central Bank. Artinya, para investor lebih melirik kepada kebijakan the Federal Reserve daripada Europe Central Bank. Sekarang kita lihat forecast pergerakan pasangan mata uang Euro USD tahun 2022. Kita lihat di sini grafik Euro USD mingguan atau weekly. Dengan perbedaan sikap dari Bank Sentral ECB dengan Fed, maka dolar Amerika Serikat diprediksi masih akan lebih kuat daripada mata uang euro. Grafiknya terlihat menurun atau bearish. Di sini kalau kita melihat pada grafik mingguan, Bapak Ibu Saudara dan Sobat Traders, maka secara jangka menengah ya, jauh sampai menengah ya, paling tidak sampai semester pertama 2022 diprediksi euro ini masih bearish dengan target support di level 1.0900. Kita lihat pada grafik monthly atau bulanan euro USD, bagaimana pergerakannya seperti ini, Sobat Traders. Harga sudah keluar ya, atau turun di bawah support dari channel tersebut. Dan kita memiliki satu plan atau perencanaan yang kami tawarkan kepada Sobat Traders dengan melihat dari perkembangan secara fundamental dan juga teknikal dari time frame monthly dan weekly. Maka kita membuat satu perencanaan untuk menjual pair Euro USD dengan area kisaran sell. Yang pertama adalah di level 1.14100 dengan target tetap yang terjauh adalah di level support 1.0900. Mari kita lihat simulasi untuk forecast Euro USD. Kita lihat trennya adalah bearish, jelas pair ini bergerak bearish. Lalu area sell atau jual yang pertama adalah di level 1.14100. Ilustrasinya adalah jikalau Bapak Ibu memiliki modal atau deposit sebesar 5.000 sampai 10.000 US dollar, maka bisa melakukan transaksi untuk satu posisi ini dengan sell order limit 0,2 lot di level 1.14100. Targetnya ke level 1.09500 dengan resiko stop loss di level 1.15100. Potensi keuntungannya adalah 460 pips
antara 1.14100 sampai ke 1.09500. Nah, 460 pips jikalau sobat traders transaksi 0,2 lot, maka dikali 2 menjadi 920 pips atau sebesar 920 US dollar. 920 US dollar jika sobat traders membuka deposit sebesar 10.000 US dollar, maka keuntungannya sebesar 9,2% dengan hanya satu open posisi saja. Sementara itu resiko dibatasi 100 pips atau kemungkinan resiko hanya 200 pip atau 200 US dollar saja. Kita lihat sekarang forecast Euro USD untuk plan yang kedua. Jikalau harga masih terus bergerak naik untuk melakukan rebound, maka plan sell berikutnya ada di level 1.15150 dengan target tetap sama ke level support, area support di 1.0900. Kita lihat sekarang untuk ilustrasi yang kedua. Tren tetap sama bearish dan area sell atau jual yang kedua adalah di level 1.15100. Dengan modal yang sama, Anda deposit 5.000 sampai 10.000 US dollar, Anda dapat melakukan transaksi pending order dengan volume cukup 0,3 lot saja. Buka posisi di level 1.15100 dengan target berada di atas level support yaitu di 1.1000 dan stop loss resiko apabila harga berbalik naik di level 1.16500. Mari kita lihat bagaimana perhitungannya. Potensi keuntungan yang bisa didapatkan adalah 510 pips didapatkan dari sell di entry 15100 dan target 1.1000, maka potensi keuntungannya 510 pips dikali, ini dikali 2 ya awalnya, ini 2 lot saja ya, 0,2 lot sebesar 1020 pips atau 1020 US dollar. Nah, sobat traders, 1020 US dollar jika Anda membuka deposit sebesar 5.000, maka ini keuntungannya sebesar 20%. Dan jika Anda membuka deposit sebesar 10.000 US dollar, maka ini keuntungannya sebesar 10% dengan hanya membuka satu posisi saja. Demikian sobat traders, prospektus currency euro ataupun pair euro USD untuk tahun 2022. Kita lihat untuk arah yang terlihat cukup jelas yaitu bearish, didukung dengan adanya perbedaan kebijakan moneter antara The Fed dengan ECB. Maka ini merupakan kesempatan terbaik bagi sobat traders untuk membuka posisi di Euro USD mulai tahun 2022 mendatang. Demikian prospektus Euro USD 2022 mendatang. Tunggu apa lagi? Ini kesempatan besar untuk sobat traders. Demikianlah prospektus Euro USD 2022. Kalau kalian ada pertanyaan seputar prospektus Euro USD, silakan ketik di kolom komentar. Jikalau ada saran ataupun permintaan untuk dibuatkan video-video tentang topik-topik lainnya, silakan ketik di kolom komentar. Jikalau kalian suka video ini, like dan bagikan kepada teman-temannya ataupun komunitas trader-traders lainnya. Demikianlah sobat traders, sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Salam profit.